Untuk menyingkatnya waktu, marilah kajian ini kita buka dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita simak bersama kajian ini. Kepada guru kita, waktu dan kesempatan kami persilakan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah. La syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada banyak pertanyaan ini, baik melalui chat maupun pertanyaan melalui raise hand. Saya bacakan dari chat dulu yang dari Burina nih yang pertama. Malaikat Munkar dan Nakir itu hanya 2 orang atau wujudnya banyak orang, Ustaz? Mohon pencerahannya. Silakan Ustaz. Ya, malaikat munkar nangkir itu kalau dalam penjelasan hadis memang 2 orang. Termasuk nanti setelah ruh kita keluar dari tubuh, nanti 2 malaikat menerima ruh itu akan diangkat ke langit. Bagi ruh orang beriman, diangkat ke langit terus, diminta dibukakan pintu langit, dibukakan. Ruh itu harum sekali, sehingga alam malakut itu gempar. Ruh siapa ini orang beriman ini hadir? Ya, disambut oleh para malaikat, lalu naik sampai Sidratul Muntaha. Nah, dari Sidratul Muntaha sudah dibawa, barulah Allah terdengar perintah Allah berfirman, kembalikanlah hambaku ke bumi, kembalikan dia lagi, nanti dia akan dibangkitkan. Dari bumi dia dihidupkan, dan dari bumi nanti dia akan dibangkitkan kembali. Ya, untuk menerima kelapangan di alam barzah. Maka dikembalikan lagi ke bumi, ke kuburnya. Ya, sebenarnya alam barzah itu di balik ruang kosong ini, Bapak Ibu. Alam barzah itu. Karena alam ini berlapis-lapis kan. Kalau orang durhaka, begitu naik di langit satu, udah terhenti. Diminta buka pintu, malaikat penjaga langit pertama nggak mau buka. Kenapa? Kami nggak mendapat izin untuk membuka pintu langit bagi ruh-ruh yang bau, yang berbau busuk. Kalau bahasa kita, langit itu kan tempat makhluk yang mulia, ketinggian itu. Tempat tinggi, tempat orang mulia. Jadi kalau nggak mulia, nggak bisa naik ke langit. Maka ruh itu nanti dicampakkan ke dasar tanah bumi sana, ya paling bawah, alam paling bawah namanya. Itu namanya sijin. Jadi orang-orang yang durhaka itu dimasukkan rohaninya ke sijin, disiksa di alam barzah, ya, yang disebut dengan sijin. Sedangkan orang-orang yang mulia itu iliyin. Maka Allah mengatakan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu adalah manusia-manusia yang paling tinggi, paling mulia jika kamu beriman. Bahkan manusia itu lebih mulia dari malaikat. Karena malaikat disebut iliyin, makhluk tinggi, manusia disebut a'launa, lebih tinggi lagi, makhluk paling tinggi. Bagi orang yang beriman, beramal soleh. Jadi 2 saja penjelasan hadis Quran hadis 2 malaikat ya, ringkasnya. Jazakallah Ustaz. Ini pertanyaan berikutnya dari Bu Vivi. Saya pernah mendengar cerita dari seseorang, konon nanti saat kita dibangkitkan, kita akan berkelompok sesuai dengan kebiasaan di dunia. Mohon pencerahannya. Ya, secara umum kita akan dibangkitkan. Kalau dalam ayat Quran disebut biimamihim, setiap orang dibangkitkan berkumpul bersama imamnya, pemimpin-pemimpinnya masing-masing. Nah, kembali lagi kepada penafsiran. Sebagian ulama tafsir yang dimaksud dengan imamihim ini, dibangkitkan imam itu adalah kitabnya, karena kitab itu yang menjadi imam, ya, memberi kitab tadi. Tapi sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud dengan imam pemimpin-pemimpin kita. Makanya nanti kalau ibu misalnya mengikuti, ini pendapat ulama ya saya katakan, kalau pendapat ini kan kebenarannya tidak bisa 100% kecuali didukung oleh ayat Al-Quran hadis yang qat'i, yang jelas, yang sharih. Maka sebagian ulama mengatakan, kalau ibu nanti mengikuti mazhab Syafi'i dalam fikihnya, nanti gerombolannya ya mengikuti gerombolan Imam Syafi'i dan murid-muridnya begitu.
Karena nanti dia yang mempertanggungjawabkan perbuatan kita itu kan sampai ke Nabi SAW. Terus bersanad. Imam Syafi'i, guru Imam Syafi'i, Imam Waqi, terus sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jadi masing-masing nanti mengikuti imamnya gitu. Sebagian ulama pendapat gitu. Di dalam spiritual pun begitu. Kita ngikutin guru-guru kita. Jadi nanti karena ulama-ulama itulah yang nanti mempertanggungjawabkan kita sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad paling depan itu nanti Abu Bakar, Utsman, Umar ini nanti bercabang lagi terus melebar masing-masing sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nah, karena umat Islam ini banyak sekali kan dan orang-orang mulia itu banyak sekali. Ada 124.000 di dalam kitab Ibnu Qayyim ini disebut dalam hadis sahih ada sekitar 124.000 orang yang akan ada 70.000 ya 70.000 manusia yang akan masuk surga tanpa hisab ya. Kalau Nabi dan Rasul itu 124.000 berarti 124.000. Tapi dalam hadis sahih disebut yang lain itu 70.000 di luar Nabi dan Rasul yang masuk surga tanpa hisab. Dan mereka itu nanti juga memberikan diikuti oleh 70.000. Tiap-tiap orang 70.000 diikuti oleh orang yang masuk surga tanpa hisab. Karena kalau sudah dihisabkan pertanda berat ya, ada siksaan seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, ada yang seperti kilat, tergantung apanya ya, amal solehnya ya. Ada sekejip mata, ada seperti kilat, dan seterusnya. Jadi nanti berkelompok-kelompok ya seperti itu, Bu ya, yang bisa kita pahami dari ayat dan hadis serta pendapat-pendapat ulama. Ya, seperti komplek-komplek lah. Nah, kalau di dunia ini ada namanya komplek DPR, ada komplek perumahan Pondok Indah, ada perumahan ini ya begitu sesuai dengan imamnya. Itu ya peringkat imam dan amal solehnya. Ya. Jazakallah Ustaz. Baik, saya kira itu aja. Ya. Ini ada pertanyaan ketiga dari Bu Hajah Ira Astuti. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, apakah amalan khusus yang bisa membuat kita mendapat keselamatan dalam melewati Shiratal Mustaqim? Syukron penjelasannya. Iya. Kalau amalan khususnya, ya, sebenarnya kuncinya gini, kuncinya kalau kita pahami, kalau dosa kita tidak ada, semua akan kita lalui dengan gampang. Maka setelah saya kaji, saya teliti, sebenarnya prinsip hidup ini tidak banyak ya. Yang pertama kita harus melaksanakan kewajiban. Kalau kita melaksanakan kewajiban agama, rukun Islam yang 5 dengan baik, gitu kan. Sholat, puasa, zakat, haji bagi yang sanggup, sholatnya benar, puasanya benar, zakatnya. Ini semua amalan-amalan wajib ini akan menghapuskan dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil. Lalu supaya kita tidak singgah di neraka, tidak menjadi fasik, jangan lakukan dosa besar. Jangan syirik, jangan durhaka ke orang tua, jangan korupsi, ya mencuri di atas seperempat dinar itu kan masuk dosa besar. Harus dikembalikan. Jangan berzina seperti tadi, jangan suka berbohong memfitnah orang, karena memfitnah ini mencemari nama baik, membunuh karakter orang. Nah, maka kita harus berhati-hati. Maka itu ajabnya kan dijelaskan tadi dosa-dosa besar. Nah, kalau bisa kita menghindari, melaksanakan kewajiban agama, menghindari dosa-dosa besar, nukafir ankum sayiatikum. In tajtanibu kabairu anhu nukafir ankum sayiatikum. Apabila kamu menjauhi dosa-dosa besar, kami hapuskan dosa-dosa kecil kamu. Nah, kalau kita sudah dihapuskan dosa-dosa kecil, nggak ada dosa besar kita, dosa kecil hapus. Maka nanti semua kita jalani gampang, ya bisa seperti kilat kan sebenarnya. Kenapa? Ya nggak ada hisap kita, apalagi yang menghisap. Dosa besar nggak ada, kewajiban sudah selesai, dosa kecil sudah terhapus karena melaksanakan kewajiban dan menjauhi dosa besar. Maka orang beriman itu, kalau hemat saya ya, yang saya pahami, setelah saya teliti dari ayat hadis, yang saya pahami orang beriman itu nggak mampir di neraka gitu. Orang yang benar beriman itu nggak mampir di neraka dan mereka ya itu tadi ada yang seperti kilat, ada yang apa, seperti kuda tergantung tingkat amal solehnya. Tapi mereka nggak mampir itu, nggak jatuh ke neraka. Itu orang beriman. Yang mampir ke neraka yang jatuh, yang terseok-seok itu adalah orang yang fasik. Orang fasik itu adalah pelaku dosa besar, dia meninggal belum sempat tobat. Ya, dia menggunakan sihir, meninggal belum sempat tobat. Ya, dia bersekutu dengan jin, dengan tukang sihir misalnya, atau dia korupsi, belum sempat dikembalikannya ke negara, atau mencuri barang orang lain, belum sempat tobat, belum sempat kembalikannya. Jadi itu yang membuat nanti merepotkan. Maka nanti
berlakulah syafaat. Asyafaati di kabair min ummati. Syafaatku yang berlaku untuk pelaku-pelaku dosa besar dari kalangan umatku, kata Nabi. Nah itu tergantung itu. Maka dibantu juga dengan banyak sholawat. Mana tahu kita punya dosa besar, belum diampuni Allah, belum bertobat. Sholawat itu nanti memberikan bantuan kepada kita. Maka inilah amalan-amalannya. Jadi kalau saya pahami, saya kaji begitu Bapak Ibu ya. Laksanakan kewajiban, jauhi dosa besar. Ya, jangan terus-menerus melakukan dosa kecil. Nah, ini dua, tiga inilah kuncinya, dan bisa ditambah dengan banyak sholawat kepada Nabi, dan juga bisa ditambah dengan banyak membaca la ilaha illallah seperti tadi, karena dia itu lebih berat daripada langit dan bumi timbangannya. La ilaha illallah. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui, kuatkan imanmu, perbaharui terus isi dadamu, imanmu, dengan banyak mengucapkan la ilaha illallah, dengan penuh keyakinan, dengan keikhlasan, penuh keyakinan, ya, dengan yakin, ikhlas, mantap. Itu akan berpengaruh kepada amal soleh timbangan kita. Jazakallah Ustaz. Berikutnya ada pertanyaan langsung dari Bu Puro, Ibu. Silakan Bu Puro. Mohon singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih Pak Firman. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 100 ada potongan ayatnya. Wa mi auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Saya pernah mendengar ceramah juga dari salah seorang ustadz bahwa alam barzah, alam ruh dan jasad, Ustaz, alam antara di mana manusia akan dinampakkan amal-amalnya dan digambarkan akan di mana nanti ditempatkan akibat keburukan kekafirannya. Jadi di dalam alam barzah ini, kalau menurut keterangan Ustadz yang tempo hari saya dengar itu, alam barzah itu tidak ada siksaan, tidak ada siksa, tetapi alam antara itu. Jadi mereka yang ditempatkan akibat keburukan kekafirannya itu yang akan diperlihatkan. Begitu Ustadz, mohon penjelasannya. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsira. Ya, itulah yang saya sebut tadi. Kalau menurut saya itu penjelasannya belum terlalu rinci, ya, belum terlalu rinci. Jadi siksa di situ, padzuku adzabal khuldi, zauk, rasa. Yang tersiksa itu rasa, ruh. Jadi ruh kita ini ditempelkan rasa, Bu. Ya, Bapak Ibu. Jadi ruh kita ini punya rasa, yang membuat kita bisa merasa itu salah satunya adalah ruh. Ya, rasa sedih itu kan di hati, di ruh kita. Rasa tersiksa, rasa sakit. Kalau jasad ini sebenarnya dia tidak bisa merasa. Contohnya orang yang meninggal. Orang meninggal yang sudah meninggal itu kita belah-belah, potong-potong jarinya, dia nggak ada rasa, nggak menjerit. Kenapa? Karena ruhnya sudah tidak tersambung lagi dengan jasmaninya. Jadi yang bisa membuat kita merasa tersiksa, sakit, sedih itu adalah ruh. Nah, gitu ya. Karena di ruh itu ditempelkan Allah rasa. Ruh dan rasa itu menyatu. Maka siksa kubur itu adalah salah satunya ini. Nah, dalam Al-Quran disebut. Tadi saya sebutkan, jadi siksa kubur itu dia dilihatkan neraka. Jadi dia takut sekali. Ya, Ibu bagaimana kalau misalnya takut melihat hantu, melihat wajah jelek, apa misalnya gundurwo apa segala macam gitu kan. Begitu dilihatkan kan ketakutan gitu kan. Ketika kita ketakutan gitu kan merasa tersiksa. Nah, itulah siksa alam barzah itu begitu bentuknya. Gitu. Nah, kalau dalam hadis sahih lain, datang amal kita itu dalam bentuk rupa yang jelek, hitam, baunya setengah mati. Itulah namanya kita. Ya, siapa kamu? Aku adalah amalanmu selama di dunia, amal burukmu. Nah, udahkah aku nggak suka samamu? Pergi sana. Dia nggak mau pergi. Karena itulah amalan kita. Dan itulah yang menemani kita di barzakh. Dan kita merasa bau dengan baunya, dengan jeleknya baunya itu kita merasa tersiksa. Itulah siksa barzakh itu gitu. Nah, jadi jangan kita sebut alam barzakh, siksa kubur itu nggak ada, alam barzakh itu tidak ada siksa kubur. Itulah siksanya, begitulah bentuk siksanya ya. Nah, itulah bentuk siksanya tadi. Harus dipahami begitu. Gitu. Nah, maka nanti mimpi sahabat itu pun begitu kan.
Sebagian lagi mimpinya siksanya bagi penjina dibakar di lubang tungku api, bagi orang yang tak mau baca Quran itu dipecahkan kepalanya ya. Bagi orang yang suka berdusta, hak memfitnah orang lain ditarik mulutnya. Ini hadis Sahih Bukhari. Nah, itu bentuk siksa barzah itu. Jadi yang tersiksa itu ruhani sebenarnya. Nah, jadi kalau menurut guru saya lebih kepada siksaan ruhani, jasadnya tergeletak situ aja. Walaupun nanti Ahlussunnah wal Jamaah menggabungkan antara hukum syariat dan hakikat, jasmani itu pun sebenarnya merasa tersiksa juga dia gitu ya. Itu tergantung Allah saja apakah Allah menyambungkan ruh ke jasmani di alam barzah itu sehingga jasmani juga merasa tersiksa atau memang ruh saja. Maka nanti sebagian guru-guru saya pun mengatakan kalau di alam barzah itu yang disiksa ruh. Nafs dan ruh, jiwa dan ruh kita itu saja yang tersiksa. Jasmaninya ya di jasad itu. Tapi sebagian besar Ahlussunnah wal Jamaah mereka menggabungkan, dia menggabungkan hukum syariat dengan hakikat, yang tersiksa itu tetap jasmani rohani. Walaupun nanti secara kasat mata kita lihat kayaknya yang tersiksa itu memang ruh saja dengan jiwa. Kecuali nanti hari berbangkit, ruh kita itu diberikan jasad lagi, dikembalikan jasad yang seperti awal, dan setelah melewati Siratul Mustaqim jasad kita ini akan hancur ya, baru kita nanti diberikan jasad yang baru yang terbuat dari tanah sorga, dan jasad yang baru itulah yang akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jasad yang seperti ini Bu, ini tidak kekal. Jangan Ibu kira kita nanti di surga jasadnya seperti ini. Enggak. Semekot semeter kotor ya kan, mana bisa kecil-kecil gini masuk surga, udah reot-reot, udah tua. Maka ketika nenek-nenek menghadap Nabi ya Rasulullah, cuman kata Nabi SAW, nenek-nenek gak ada yang bisa masuk surga katanya, gak ada yang di surga nenek-nenek. Menangis nenek itu kan, ya Rasulullah kalau nenek-nenek gak bisa masuk surga, bagaimana dengan aku udah tua gak bisa aku masuk surga katanya. Bukan maksud Nabi di surga tuh gak ada nenek-nenek. Kalaupun nenek masuk surga nanti, jasad nenek berikan jasad yang baru, umur 33 tahun, muda lagi, seperti gagah-gagahnya, umur gagah-gagahnya, cantik, diberikan jasad baru untuk menikmati kenikmatan surga yang nanti ya seperti dijahirkan Allah surga itu ya. Seperti dijahirkan dia. Karena Allah ini ilmunya sangat luas, sangat tinggi. Alam surga ini Bu bisa dijahirkan. Nah, ini salah satu pemahaman agak mendalam. Kan Nabi Isa kan pernah berdoa, ya Allah anzil ma'idatan minas sama. Ya Allah turunkanlah hidangan dari sorga, dari langit, dari sorga. Diturunkan Allah hidangan dari langit, dari sorga. Padahal sorga itu alam gaib. Gak kelihatan bendanya. Tapi Allah bisa menurunkan makanan dari sorga nyata. Jadi seperti berfisik di bumi. Sama dengan Maryam. Maryam itu dibawakan Jibril makanan dari sorga. Jadi berfisik. Padahal sorga alam gaib kan. Jadi dikonversi Allah benda alam gaib menjadi alam nyata. Nah, nanti surga neraka itu begitu. Jadi konversi dia seperti dinyatakan Allah gitu. Karena alam nyata ini sudah kita lewati, masuk kepada fase alam gaib, alam surga neraka. Saya memahaminya begitu. Sehingga ayat dan hadis ini bisa terkoneksi semuanya, tidak ada yang bentrok gitu ya. Nah, begitu Bu ya siksanya. Jazakallah. Berikutnya pertanyaan dari ini ada Bu Siti Nur. Silakan Bu Nur. Bu Siti Nur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasan lanjut. Itu kan sebelum sampai ke surga atau neraka kan melewati sirat, kemudian jaza. Nah, padahal di waktu di sirat itu kan yang bisa lewat kan calon ahli surga, ya, sepertinya begitu dengan berbagai pola ya perjalanannya. Sedangkan yang akan masuk neraka kan langsung jatuh. Bah, ini pengertian saya tadi. Nah, sehingga yang sampai ke fase jaza itu siapa Pak? Ya kan, apakah hanya calon ahli surga ataukah bagaimana ya? Jadi ini hanya untuk saya mengetahui lebih lanjut ya. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu. Jaza itu artinya pembalasan ya. Jaza usayyiat sayyiatu misliha. Balasan keburukan yang setimpal. Jaza usayyiat sayyitul hasanah. Balasan kebaikan itu 10 kali lipat.
Jadi Allah membalas kebaikan dengan 10 kali lipat, sedangkan keburukan dibalas dengan setimpal. Jadi jaza itu bentuknya, balasan itu bentuknya surga atau neraka. Jadi ketika kita melewati mizan, melewati siratal mustaqim, sirat itu, maka orang-orang ada yang merangkak, yang nggak punya amal soleh itu nggak bisa lewat, merangkak jatuh. Ya dijilat api neraka jatuh. Ini kayak besi kan, jatuh ke bawah masuk neraka. Nah neraka inilah balasan orang yang durhaka. Bagi orang-orang beriman ada yang seperti kilat, nah, masuk balasannya nanti ke dalam surga. Jadi jaza itu balasan orang beriman, ada yang masuk ke dalam surga dengan sekedip mata, cepat kilat dan seterusnya. Sedangkan orang yang durhaka berjatuhan ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang disebut dalam ayat lain. Setiap kalian nanti akan menemui neraka. Maksudnya akan itu tadi di atas sirat itu. Karena sirat itu di atas neraka dia. Di bawahnya neraka jahanam. Di bawahnya neraka. Jadi kita akan menemui neraka. Maksudnya kita menjalani, gitu kan? Jadi kita melewati sirat itu di atas neraka sesuai dengan amal solehnya. Termasuk ada yang merangkak-rangkak kan, ngais-ngais. Itu maksudnya Bu ya, jangan disalahpahami. Jadi jaza itu pembalasan. Balasan itu bentuknya dua, surga atau neraka. Jazakallah Ustaz, nih sudah jam 7 ini ada satu pertanyaan nggak apa ya Ustaz? Ini penjelasan. Silakan Pak. Oh ya, dan ini mumpung ada kesempatan saya ucapkan terima kasih ke Bu Nana ini, Dubes Kuba yang turut hadir dalam kajian ini. Pertanyaan dari Bu Nelly, menyambung penjelasan Ustaz tentang keberadaan surga. Sebenarnya saat ini sudah ada atau belum? Atau baru ada prototipe surga? Analoginya seperti developer membangun rumah baru, ada brosur dan rumah contohnya. Jazakallah Ustaz. Ya, ini termasuk ini termasuk pertanyaan sambungan dari tadi yang paling rumit ya. Itulah yang dari perbedaan ulama tadi. Apakah surga neraka sekarang sudah ada? Kalau sudah ada, dalil orang yang mengatakan sudah ada itu adalah seperti Nabi melihat surga neraka di Isra Mi'raj. Diperlihatkan seperti tadi. Bahkan mimpi sahabat tadi kemungkinan bukan di alam barzah, bisa jadi di alam surga atau neraka kan, yang dilihat itu kan. Cuman di situ di kitab Sahih Bukhari itu dimasukkan bab janais. Bab janais ajab kubur, barzah. Nah, di Sahih Bukhari ini dia masuk bab al-janaisnya kan, janaisnya jenazah orang meninggal. Jadi cenderung kepada siksa kubur apa gitu kan. Akan tetapi memang ulama begitu Pak. Jadi ketika Nabi Isra Mi'raj itu kan Nabi melihat di neraka orang disiksa begini, orang di surga begini. Berarti surga neraka itu udah ada dong. Kan gitu kan? Atau seperti brosur katanya, kalau di dunia kan brosur. Atau yang dilihat Nabi itu gambaran saja, bukan aslinya. Nah, ini terjadi perdebatannya. Kalau sudah ada surga neraka berarti sudah ada Nah ini makanya nanti muncul lagi pendapat Pak. Sebenarnya dunia ini sudah berkali-kali kiamat gitu, bukan hanya satu kali. Bukan hanya satu kali. Jadi Adam kita itu bukan Adam yang mana? Adam itu banyak. Maka kata Adam itu tidak ada mufradnya. Itu jamak saja Adam. Adam yang mana? Nah ini lebih panjang Pak. Kalau kita teliti dan kita kalau mengkaji ini panjang sekali nanti kan. Jadi setelah jadi termasuk Nabi Nuh itu kan udah terjadi kiamat, udah hancur. Berarti udah ada hari berbangkit. Maka sebagian ulama mengatakan sudah berlangsung sekarang ini. Ajab siksa itu sudah berlangsung. Terus orang mati nanti masuk ke barzah langsung berlangsung. Ada yang memahami begitu. Nah, kalau surga neraka sudah ada, seperti yang dilihat Nabi itu berarti sudah berlangsung dong. Tapi langit dan bumi belum hancur. Nah, itu tadi madamatis samawati wal ar. Selama langit dan bumi masih ada. Berarti siksa neraka itu sudah ada kan gitu. Nah ini polemiknya. Ya, memang ini termasuk yang sulit untuk kita sampai saat ini kita masih belum bisa memastikan yang mana pemahaman yang paling benar. Semuanya pakai dalil Al-Quran, pakai dalil hadis. Jadi ulama-ulama pakai dalil, dan Ibnu Qayyim pun nampaknya belum bisa memastikan mana yang paling tepat dari pemahaman itu ya. Nah, apakah surga neraka itu sudah ada atau belum? Kalau belum ada, ya dalilnya ya nanti kan belum ada hari berbangkit, belum ada hari hisab. Surga neraka itu kan nanti pembalasannya sesudah hari berbangkit terjadi. Sebagian mengatakan ya sekarang sudah berlangsung gitu. Jadi itu tetap polemik Bapak Ibu ya, Bu ya. Tapi yang pasti itu ada, itu aja.
kita alami, kita jalani. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan. Kami mohon maaf kepada Bapak dan Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan, belum bisa kami respon. Nah, sudah cukup siang waktunya. Syukur alhamdulillah kajian yang membahas tentang proses dan peristiwa hari akhir telah selesai. Semoga kita semua kelak bisa berjumpa Allah di hari akhir dalam keadaan bergembira, berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyempurnakan acara ini agar kita mendapatkan keridhaan dan kebahagiaan kelak, mari kita tutup acara ini dengan doa bersama yang dipimpin oleh guru kita dan kita mengaminkannya. Kami mohon kepada Pak Ustadz untuk memimpinnya. Silakan Ustadz. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li asatidina wa li masyaikhina wa li ahli baitina wa li azwajina wa li auladina wa li ajdadina wa li jaddina wa li jaddatina wa li ulama'ina wa li umara'ina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ahyina bil iman wa aminna bil iman wa hsyurna mal anbiya'i wan nabiyina ya Allah wa ashabi ajma'in wa asatidzan solihina ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bersihkan hati kami ya Allah, istiqomahkan kami dalam keimanan, ketakwaan ya Rahman. Bantu kami mentaatimu sepanjang hidup kami sampai kami nanti kembali kepadamu ya Allah. Bebaskan kami ya Allah, jauhkan kami dari azab kubur, na'udzubika min azabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat. Jauhkan kami dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Jadikan hisab kami hisab yang mudah, gampang. Jangan jadikan kami orang yang dihisab dengan hisab yang sulit ya Rahman. Maafkan segala dosa dan kesalahan kami ya Rahim. Tutup ya Allah segala aib kami ya Rahman. Sempurnakan segala kekurangan amal kami ya Arhamar Rahimin. Dan jika kami kelak nanti Pak, tiba masa kami untuk kembali kepadamu, panggil kami dalam keadaan husnul khatimah, sesudah kami bertobat, sesudah Engkau mengampuni seluruh dosa-dosa kami. Pada saat hati kami rindu ingin berjumpa kepadamu ya Rabb, pada saat hati kami rindu ingin bertemu kepadamu ya Rahman, jadikan kami orang-orang yang dimuliakan di sisimu ya Rahim. Jangan jadikan kami orang-orang yang terhina ya Rahman Rahim. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang kami sembah, Engkaulah tujuan kami ya Allah. Karena Engkaulah kami hidup, karena Engkaulah kami beribadah, karena Engkaulah seluruh rezeki-rezeki yang ada di langit dan bumi bisa terbahagi-bagi. Engkaulah yang memberikan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Engkaulah yang memberikan rezeki kepada kami hamba-hambamu ya Allah. Berikan kami keimanan yang sempurna, yakin yang benar, amal soleh yang banyak, istri yang soleh, suami yang soleh, keluarga yang soleh. Jadikan keluarga kami keluarga orang-orang yang soleh dan solehah ya Rahman. Ya Arhamar Rahimin, kabulkanlah doa kami. Berikan kami rezeki yang luas, yang banyak, yang Kau berkahi ya Allah. Jadikan seluruh rezeki yang Kau berikan kepada kami sebagai alat kami untuk mentaati-Mu. Alat untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Alat kami ya Allah, agar kami Engkau mencintai kami ya Rahman, agar Engkau memuliakan kami di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat sesudah ini ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Terima dan kabulkan doa dan pinta kami ya Allah, karena hanya Engkau lah yang bisa mengabulkan doa dan pinta ini ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah kajian pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita semua. Kepada guru kita, kami ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Dan atas nama manajemen Pojok Subuh Masjid Raya Pondok Indah, kami mohon maaf apabila dalam kajian ini terdapat kesalahan maupun kekurangannya. Akhirnya, marilah kajian ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul masjid. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Terima kasih Bapak, banyak Ibu. Pak Faisal. Sama-sama Terima kasih Bapak. Pak Firman, Ya, Pak Jono, kasih, Pak Pak. Fadian, Ya. Pak Redi.